السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمه المتتوالية وبعطاياه المتتابعة، أرسل إلينا هذا النبي الكريم وأكرمنا به حيث جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وتركنا به على منهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهو الذي اصطفى حبيبه واختار نبيه ليكون بشيرا ونذيرا، وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به بشرا كثيرا، فنحمد الله على إرساله إلينا وعلى تكرمه علينا بهذا النبي الكريم. أشهد أنه الله لا إله إلا هو، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم حبيبنا مولانا وقرة أعيننا ونور قلوبنا سيدنا مولانا محمد، صلاة تكون بها محبوبين لك ومحبوبين له، وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واهد قلبي وسدد لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، terima kasih kita haturkan untuk Allah, puji syukur kita ungkapkan untuk Allah. Segala macam pujian hanya milik Allah. Huwa Rabbu la Rabbun siwah, Dialah Tuhan, tiada Tuhan selain Dia. Wa kulluhum abidun wa tahtal hukmi min ghairi fariqi, yang lainnya adalah hambanya dan berada di bawah hukum mamlakahnya. Naam,
ba'duhum mimman yuhibbu wa yartadi li ta'atihi wal ba'du 'asin wa mariki. Ya, dari sebagian hamba itu ada yang dicintai dan diridhoinya, dipakai untuk selalu mentaati perintahnya, dan sebagian lagi selalu dimurkainya. Bitaufiqihi saral muti'u yuti'uhu wa khalafa bil khidlani kullu mufariki. Dengan murni taufik darinya seorang bisa mentaati perintahnya, dan dengan khudlan, kebalikan dari taufik, seseorang akan bermaksiat kepadanya. Fasal rabbak taufiq wal afwa wal ridha wa kaunan ma'ahlil huda wa tara'iki. Maka dari itu selalulah meminta kepada Allah taufik, agar badan ini selalu dipakai dalam mentaati perintah Allah, agar jiwa ini selalu bisa disibukkan dengan hal yang diridhai oleh Allah dan jauh dari hal yang dimurkainya. Ketaatan kita, kebaikan kita, kesolehan kita murni dari kemurahan, daripada kasih sayangnya yang menuangkan taufik sehingga kita bisa berbuat baik dan beramal soleh, bukan karena kepintaran kita, bukan karena keahlian kita, bukan karena kekayaan kita, bukan dari siapa-siapa, tapi murni dorongan kekuatan taat. Itu namanya taufik, dan taufik yang ngasih adalah Allah. Firman-Nya, wa ma taufiqi illa billah. Saking mahalnya disebutkan dalam Al-Quran hanya satu kali di dalam surat Hud. Firman-Nya, wa ma taufiqi illa billah. Tiadalah taufik itu melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taufik adalah kekuatan untuk seorang hamba hingga bisa berbuat baik dan beramal saleh. Bitaufiqihi saral muti'u yuti'uhu. Dengan taufik dari Allah, orang yang taat bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah bangga dengan keputihan songkok kita atau baju kita, karena murni Allah masih sudi dan berkenan memakai kita yang banyak dosa ini di dalam ketaatan kepadanya. Masih berkenan Allah mau menghadirkan badan kita untuk duduk bersimpu di rumahnya. Ini semuanya pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita punya istisyar, punya perasaan seperti ini, maka kita akan selalu berterima kasih, dan kita akan selalu melihat diri butuh dengan taufik Allah, dan tidak akan melihat orang lain dengan pandangan yang mengecilkan atau meremehkan. Kenapa? Karena yang kita lihat kita bisa begini, ini murni Allah yang lagi berkenan memilih kita. Entah bagaimana ceritanya di hari ke depan dari masa depan kita selanjutnya. Makanya salillahi taufik, selalulah minta kepada Allah supaya diberi taufik di sisa umur hidup ini, agar selalu badan ini terpakai di dalam jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'aluhu taufik hatta nafik wa nalhaq bi khairir rafiq. Kita minta kepada Allah sebaik-baiknya taufik sampai kita semuanya ini terbangun dan terjaga dari kelalaian kita, dan bisa menyusul sebaik-baik teman yang akan menemani di sorga, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam perjalanan kita memahami hadis Rasulullah, warisan Rasulullah, peninggalan Rasulullah,
Kita sudah sampai di hadis yang nomor 29. Semoga yang lewat bermanfaat, yang tersisa semoga diberkati oleh Allah. Baru saja kita baca bersama-sama. Hadisnya dibawa oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wa qad taqaddama al-kalamu alaih, dan sudah lewat biografi tentang sahabat Mu'adz bin Jabal di hadis yang sebelumnya, di hadis yang ke-18. Sekelumit saya ingatkan kembali tentang beliau untuk menambah cinta kita kepada beliau, sahabat Al-Ansari, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah sahabat yang ketika masuk Islam umurnya 18 tahun. Dan beliau adalah sahabat yang pernah diutus ke negara Yaman oleh Rasulullah untuk berdakwah, menyampaikan amanah yaitu dinul Islam. Ketika mau berangkat ke Yaman, didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doanya yang terkenal, hafizakallah min baini yadaik wa min khalfik wa an yaminik wa an shimalik wa min fawqik wa min tahtik. Semoga Allah menjaga kamu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Sebelum berangkat didoakan seperti ini. Dan alhamdulillah Mu'adz pun berangkat, nyampe ke Yaman tanpa harus perang, tanpa harus angkat senjata. Orang Yaman diberi hati yang lembut, masuk Islam tanpa peperangan. Satu-satunya negara yang masuk Islam tanpa perang adalah negara Yaman. Sehingga Rasulullah di waktu mendengar kabar negara Yaman penduduknya masuk Islam tanpa perang, sujud syukur gembira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat pada umumnya penduduk Yaman masuk Islam tanpa perang. Dari situ Rasulullah memuji dalam hadisnya yang terkenal, atakum ahlul Yaman hum araqqu afidatan wa alyanu quluban, al-imanu Yaman wal hikmah yamaniyah. Datang kepada kalian ahli Yaman, mereka itu lembut-lembut hatinya, mereka itu baik-baik orangnya. Iman ada di Yaman, hikmah ilmu yang manfaat juga ada di Yaman. Hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang seperti itu kenyataannya. Bahkan mereka itu punya kebiasaan, jika mereka melakukan perjalanan jauh dengan satu rombongan, kemudian makanannya menipis, tinggal sedikit, maka setiap dari mereka makanannya disatukan di satu tempat sehingga menjadi banyak dan makan bersama-sama sehingga tidak merasa bahwa makanannya sudah tinggal sedikit. Dari sini kebiasaan itu menular di santri para tullabul ilm, pencari ilmu agama. Biasa di pondok-pondok makannya satu talam 7 orang. Di Yaman kami belajar juga begitu demikian. Makannya satu talam itu 7 orang sampai 5 orang. Kullama kathurat al-aidi, setiap lebih banyak tangannya dalam satu hidangan, semakin barokah hidangan itu. Itu kebiasaan ahlu Yaman, selalu makan bareng, tidak nafsi-nafsi. Kita ini pakai piringan ikut orang Nasoro, ikut orang Barat, dewe-dewe. Punya dia habis ya sudah, tidak bisa meminta ke yang lain. Tapi ahli Yaman terkenal, Abu Musa al-Ash'ari ketika mengadakan perjalanan ke kota Madinah, mau nyampe ke Madinah makanannya mau habis. Akhirnya gotong royong, ayo punya kamu ke sini, punya kamu ke sini, dikumpulkan jadi satu, akhirnya kelihatan banyak dan makan bareng dan kenyang semuanya. Kebersamaannya dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Makanya boleh dipraktekin. Makan sepiring berdua dengan istri, sepiring berempat dengan anak, jika berkenan sekali-sekali. Toh juga nambah harmonis dan kemesraan, juga tambah barokah makannya. Insyaallah nanti kita praktekkan. Jadi itu, ngikuti ahli Yaman, selalu makan bareng. Sampai tersifati dari kaum solihin kalau sudah makan bareng dengan lauk pauk yang lengkap, makanan yang lezat, ketika mau makan lampu padam, akhirnya gelap. Yang satu nyuruh satunya, ayo mulai, kamu dulu makan. Yang satunya itu nyuruh lagi satunya, kamu duluan. Terus muter, kamu duluan. Semua mengalah, tidak mau mendahului temannya, punya sifat ithar, mengalah kepada saudaranya. Sampai lampu itu hidup kembali, tidak berkutik. Itu nasi dan lauk pauknya tetap utuh, satu sama lain mengalah, ingin menyenangkan temannya biar dahulu, kenyang dulu, biar belakangan. Wahakadha sifat-sifat mereka. Lain kalau kita, jangan sampai padam lampunya, sak talam-talamnya hilang, habis dimakan duluan. Begitu ahli Yaman. Ya, begitu ahli Yaman. Bahkan di antara sifat para sahabat itu, sifat kaum salihin, ada yang dikasih kur. Kur itu bahasa Arab Amiyah, artinya kepala kambing. Kurul ghanam. Diantarkan ke rumah si A kepikiran, diantarkan ke rumah si B. Ngelirik ke tetangga, ke si B, takut tidak punya. Si B juga kepikiran, ngelirik ke tetangga si C, dikirim ke si C, tidak dimakan. Si C juga kepikiran, dikirim ke si D, sampai ke si Z begitu. Itu kepala kambing, tidak ada yang makan, satu sama lain ingin memberi kepada saudaranya, sampai kembali kepada yang punya pertama. Wahakadha, semua berlomba-lomba mengalah dalam kebaikan. Apa jadinya kalau kepala kambing itu dikirim ke rumah kita, muter-muter di dapur sendiri, tidak pernah mikiri tetangga dapat atau bagaimana. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Baik, kembali ke sahabat Mu'adz bin Jabal. Ini adalah sahabat yang pernah langsung dapat jaminan cinta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Rasulullah bersabda kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, inni uhibbuk." Wahai Mu'adz, saya ini cinta kepada kamu. Kata Sayyidina Mu'adz, "Wa ana uhibbuk." Wallah ya Rasulullah, demi Allah saya juga cinta ke sampean. Kalau orang aku cinta sama Nabi banyak, tapi pernah enggak dengar pengakuan Nabi cinta kepada kita? Khusus, susah. Mu'adz bin Jabal mendapatkan pangkat ini. Nabi dulu yang ngasih tahu, "Mu'adz, saya cinta kepada kamu." Ajib. Kata Mu'adz, "Wallahi saya juga cinta kepadamu ya Rasulullah." Dibalas cintanya sama Mu'adz. Kalau gitu, cinta ini harus diikat, biar terus langgeng. Apa ya Rasul? "Fala tada antaqula fi dubri kulli shalah." Jangan kamu tinggalin setiap setelah sholat, jangan pernah ninggalin bacaan ini. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca ini setiap setelah sholat 5 waktu. Ini ikatan cinta antara aku dengan Muhammad. Walaupun ini yang dapat adalah Mu'adz bin Jabal, tapi kita berharap, karena ini sudah diriwayatkan dan disampaikan oleh Mu'adz, kita mengamalkannya juga dengan harapan kita juga dapat jawaban cinta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, banyak cerita Mu'adz bin Jabal yang lainnya. Terakhir saya pernah nyampaikan bahwa sahabat Mu'adz ini pernah dikasih amalan oleh Rasulullah. Ketika punya hutang, tidak bisa bayar, sampai tidak hadir Jumatan, dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa kau tidak Jumatan? Alayya dain lil Yahudi ya Rasulullah. Saya punya utang kepada orang Yahudi. Hari ini waktunya bayar. Kalau saya keluar Jumat, takutnya saya disetop di tengah jalan. Jadi saya sembunyi, tidak keluar rumah, tidak Jumatan, karena saya malu, takut dipermalukan di depan orang. Cuma ini jangan ditiru. Nanti gara-gara waktu bayaran kredit, takut dikejar sama pihak bank, tidak Jumatan. Tidak ada uzur Jumat itu utang, tidak ada. Ini Mu'ad ditegur oleh Rasulullah. Ya Mu'ad, maukah kamu aku ajari beberapa kalimat? Jika engkau baca kalimat ini, sekalipun kau punya hutang segunung Uhud, maka niscaya kamu akan dapat membayarnya. Kemudian diajari dengan bacaan yang pernah saya sampaikan. Allahumma ya farjal ham, ya kashifad dar, wa ya mujib da'watil muttar, rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma, irhamni fi qada'i duyuni rahmatan tughnini an rahmatin man siwak. Fawadabtu alaiha, aku istiqomah baca doa itu hatta qudiya alayyaddin, sampai semua utangku terbayar berkat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib kok apal? Ya, saya punya utang, jadi saya ngamalkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau mau hafal ke rumah nanti ya, biar sama-sama beres semuanya. Baik, kita lanjutkan. Radhiyallahu anhu qala, Mu'ad berkata, qultu ya Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Saya ngajak itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rasulullah, akhbirni. Kata Sayyidina Mu'ad, wahai Rasulullah, kabari aku bi amalin, dengan satu amalan, yudkhilunil jannah, yang bisa memasukkan aku ke sorga, wa yubaiduni minan nar, dan bisa menjauhkan aku dari neraka. Coba perhatikan ini. Kata sahabat Mu'ad, ajari aku satu amalan, yang mana dengan amalan itu aku bisa masuk sorga dan aku selamat dari neraka. Wa minal ma'lum, sudah kita ketahui dari hadis-hadis yang pernah kita baca, bahwa tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang bisa masuk surga dengan amalnya. Alaysa kadzalik? Bukankah begitu? Halo? Ada sinyal? Kita semua tahu bahwa tidak ada orang yang masuk surga dengan amalnya. Betul? Pernah dengar? Tapi kenapa ini sahabat nanya, berikan kepadaku amalan yang bisa membuat aku masuk surga dengan amalan itu? Ta'aruf, bertentangan dengan hadis yang pernah disebutkan bahwa tidak ada satupun di antara kalian masuk surga dengan amalnya, walaupun engkau ya Rasulullah, walaupun saya, illa an yataghammadanillahu birahmatih, kecuali Allah menenggelamkan saya dengan rahmatnya. Terus bagaimana ini? Tidakkah bertentangan dengan hadis tadi? Pertama, tidak ada yang salah. Hadis yang kedua yang saya sampaikan, bahwa tidak ada satupun orang yang masuk ke surga dengan amalnya, bahkan Rasulullah juga demikian. Jangan salah mengartikan berarti Rasulullah tidak dapat jaminan surga. Tidak. Rasulullah cuma menyampaikan bahwa semua orang termasuk Nabi masuk surga dengan rahmat Allah. Artinya Nabi pasti masuk surga, tapi masuknya Nabi ngasih tahu, saya sendiri masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan sholat saya, bukan dengan haji saya, bukan dengan sedekah saya. Saya sendiri masuk surga dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan memahami bahwa Nabi tidak dijamin masuk surga. Bukan itu konteksnya. Seperti kemarin yang lagi ribut di medsos itu, bukan itu. Konteksnya bukan itu. Tapi hadis ini ngasih tahu kepada kita bahwa setiap orang masuk surga murni dengan kasih sayang Allah subhanahu. Baik.
Sedangkan di hadis ini sahabat Muadz bin Jabal minta amalan yang sekiranya bisa masuk surga dengan amalan itu. Maksudnya, beri saya amalan ya Rasulullah yang sekiranya amalan tadi ketika diterima oleh Allah dan diterimanya amalan itu bukan karena khusyuknya salat kita, bukan karena hebatnya salat kita, bukan karena bagusnya salat kita, tapi murni diterima atau tidaknya salat seseorang, ibadah seseorang, murni itu karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu. Idzan kalau gitu, beri saya amalan yang mana amalan itu mengundang rahmatnya Allah. Setelah diterima, akhirnya saya dirahmati sama Allah. Toh saya dengan amalan tadi dapat mendatangkan rahmatnya Allah. Kalau diterima itu amalan, datang rahmat Allah, dan dengan rahmat itu saya masuk ke surga. Jadi bukan amalannya yang memasukkan ke surga, awas jangan salah paham. Tapi murni yang memasukkan ke surga, amalan itu mendatangkan keqabulan dari Allah. Keqabulan itu hak mutlak milik Allah. Kalau Allah mau ya diambil, kalau tidak ya dibuang. Nah, itu kembali kepada belas kasihnya Allah Subhanahu. Artinya hatta amalan pun kembali kepada belas kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dari hadis ini, ya Rasulullah, tunjukkan saya satu amalan yang bisa mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga saya bisa masuk ke surga Allah Subhanahu. Afahimtum? Apa kalian faham? Allahumma shalli ala Muhammad. Ada orang ibadah ratusan tahun, dihitung kamu masuk surga berkat rahmatku. Tidak mau. Apa gunanya saya ratusan tahun ibadah tidak pernah maksiat? Saya ingin masuk surga bi'amali dengan amalku. Oke? Kalau kamu mau masuk surga dengan amalnya, hitung. Semua ibadah kamu dihitung. Kemudian timbang nikmat mata saja. Bayar, saya kasih mata. Bayar. Nikmat dari saya nih, bayar. Ibadahnya buat bayar. Sampai habis ibadahnya yang puluhan tahun tanpa maksiat, tidak ada campurannya, sedangkan nikmat mata belum terbayar saking mahalnya. Berarti kamu belum bayar nikmat mata, belum bayar nikmat lisan, belum bayar nikmat jiwa raga kamu yang lain. Berarti kamu tidak pantas ke surga, kamu masuk ke neraka. Akhirnya orang ini teriak, tidak ya Allah, masukkan saya ke surga dengan rahmatmu, karena ibadahku tidak cukup untuk bayar surga. Ala inna sil'atallahil ghaliyah ala wahyal jannah. Sesungguhnya surga Allah itu mahal. Jadi terus kalau memang semua itu tergantung rahmat Allah, ibadah kita, sujud kita, puasa kita, sedekah kita belum tentu memasukkan kita ke surga, ya sudah tidak usah ibadah aja. Jangan gitu dong, santai. Halo? Kan ada mungkin yang berpahaman begitu. Kalau memang semua kembali ke rahmat Allah, ya sudah ketemu nanti aja. Kalau memang sholat, puasa, sedekah, berbakti kepada orang tua, amal soleh tidak memasukkan saya ke surga, percuma aja Kalau memang itu tidak memasukkan surga, tidak usah berlomba-lomba dalam kebaikan dong. Sudah tidak usah aja. Santai, minum tehnya dulu kalau ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bik la nasil wala bud mink. Hei amal ibadah, bukan kamu yang menyampaikan saya ke Allah, bukan kamu yang masukkan saya ke surga, bilang ke amal ibadah sak macam-macamnya. Tapi Allah nyuruh saya harus pakai kamu. Allah yang merintahin saya sebagai hambanya harus pakai sholat, harus pakai puasa. Walaupun itu tidak mengantarkan ke surga, bukan kamu yang mengantarkan, tapi saya harus pakai kamu.
Karena perintah dari Allah, dengan mematuhi perintah Allah, disitulah turun kasih sayang Allah kepada kita. Akhirnya kita dikasihani oleh Allah dan dimasukkan ke surga. Allah sallallahu Muhammad. Kalau ada siswa, murid sama saya, kamu Ahmad misalnya, bersihin itu ruang kelas itu, sapu, disapu, manut dia. Sudah itu dipel loh ya, dipel, manut dia. Keringetnya netes, capek. Setelah itu pindah ke WC, sikat WC itu. Dak ngomong, dak apa, sam'an wa ta'atan, siap guru. Disikat. Disikat. Setelah itu isi air jedeng itu sampai penuh, diisi. Setelah itu cuci bajunya Habib ini, dicuci. Setelah itu kamu bersih-bersih pondok terus. Kalau si Ahmad ini selalu manut perintah, kira-kira lama-lama saya kasihan enggak sama si Ahmad ini? Kasihan. Kok manut anak ini? Kalau saya kasihan, sudah, saya tidak akan perhitungan ngasih apapun. Kamu ini manut Ahmad, saya ingin ngasih kamu apa saja yang bisa membahagiakan kamu. Artinya imtithalul awamir, mengikuti perintah Allah, bisa mendatangkan kasihannya Allah kepada kita. Itu yang kita cari. Jadi kita sholat itu nyari kasihannya Allah. Halo? Bukan nyari tampil-tampilan. Kita puasa ini nyari perhatiannya, karena itu yang mahal. Kita sedekah karena Allah inginnya begitu. Ya sudah, bukan sedekahnya yang menyampaikan, tapi Allah menginginkan kita begitu. Ya sudah, manut saja apa yang Allah bilang, kuning kuning, merah merah. Dengan kita mematuhi perintahnya, maka itu akan merajut perhatian Allah, memancing datangnya perhatian Allah. Kalau sudah diperhatiin sama Allah, maka semua akan dikasih oleh Allah Subhanahu. Allah sallallahu Muhammad. Qala, Nabi kemudian bersabda, laqad sa'alta an azim. Hei Mu'ad, engkau telah bertanya sesuatu yang agung. Coba perhatikan bagaimana Rasulullah menghargai orang yang bertanya. Dengan kalimat ini kita bisa paham bahwa Nabi menghargai orang yang bertanya. Dipuji pertanyaannya, Masya Allah, kamu sudah nanya sesuatu yang hebat. Kira-kira yang nanya seneng gak? Halo? Iya ya Rasul, iya, semangat yang mau dengar, akhirnya mau memperhatikan dan mau ngamalkan. Betul? Tapi kalau sampean nanya, Beb gimana hukumnya? Kamu dinanya itu tok. Pecah hatinya, galau dia, gitu ya, sedih dia. Akhirnya jangankan mau mengamalkan, mendengar aja capek. Kenapa? Karena tidak menarik. Makanya metode seorang yang kalau ditanya, seharusnya sebelum menjawab, dia memuji dulu pertanyaannya, mendoakan dia. Itu metode yang luar biasa, karena memancing si penanya untuk bisa mengamalkan apa yang ditanya. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam akhlaknya. Laqad sa'alta an 'azim, kamu telah bertanya sesuatu yang hebat Mu'ad. Padahal kalau kita lihat pertanyaannya kan biasa ya, jalan ke surga jauh dari neraka, kan umum begitu ya kan, bukan hebat-hebat, biasalah gitu. Tapi begitulah Rasulullah menghormati si penanya dan semua orang yang bertanya kepada beliau. Wa innahu, dengerin. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Sesungguhnya jalan ke sorga itu sungguh sangat mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah untuknya, atasnya. Gampang jalan sorga itu bagi yang dikasih kegampangan. Artinya bagi orang yang dapat taufik, kata Habib tadi, bagi orang yang dapat taufik dari Allah, gampang. 200 rakaat sehari, gampang. 1000 rakaat ke Imam Ali Al-Abidin tadi, gampang. Bersedekah 1 miliar, gampang bagi yang dapat tahu.
Kalau tidak dapat taufik dari Allah, jangankan 1.000.000, 1.000 kepikiran. Cabai keluar semua. Belum beli gas, belum beli cabai. Warung yang mau sedekah. Beratnya Masya Allah. Padahal cuma 1.000 rupiah. Karena tidak muwaffaq, tidak dapat taufik dari Allah Subhanahu. Ini gampang kalau dapat taufik, kalau dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ya Nabi? Jalannya biar taat, jalannya biar masuk ke surga. Yang pertama, ta'budullah. Hendaknya kamu menyembah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, mematuhi perintah Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu. La tusyriku bihi syai'a. Jangan pernah kamu mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ibadahlah, lakukan ibadah yang Allah perintahkan mukhlisan lillah, semata-mata karena Allah Subhanahu, semata-mata karena Allah Subhanahu. Dari sini ulama membagi orang beribadah itu 3 macam tingkatannya. Kayak Habib nyuruh murid tadi, tak suruh ngepel, tak suruh nyuci, tak suruh nyapu. 3 macam. 3 orang murid ini sama-sama. Suruh nyapu ya nyapu, ya. Suruh ngepel ya ngepel. Tapi walaupun kelakuannya sama, sama-sama melaksanakan perintah, mereka terbagi menjadi 3 tingkatan yang berbeda. Yang pertama, ada seorang hamba yang melakukan ibadah perintah Allah, tama'an fis thawab, mengharap hadiah dari Allah Subhanahu. Kayak tadi santrinya Habib, dilakukan nyapunya. Dikei duit kok Habib pikirnya aku dikei duit kok. Ada yang kayak gitu. Dilakukan, Habib nyuruh nyuci, ngepel, nyapu ya nyapu. Tapi di hatinya, mari ki cair iki, paling ndak 20.000 mari ki. Ada hamba Allah yang begitu modelnya. Salat dia 5 waktu, tepat waktu, tapi di hatinya, surga ya Allah, jangan sampai ke neraka saya ya Allah, dikein kok iki. Allah sallallahu Muhammad. Ini ahli ibadah kelas ekonomi. Kelas apa? Ada lagi yang kedua. An ya'tiya biha liyatasharrafa bi'ibadati khaliqih wa yataladzat bi ta'atih. Allah. Dia melakukan perintah Tuhannya karena memang dia ingin memuliakan Tuhannya dengan ibadahnya dan menikmati lezatnya di dalam mentaati perintah Tuhannya. Artinya dia melakukan perintah itu semata-mata karena memang ingin memuliakan Tuhannya. Tidak ngelihat ke surga, tidak ngelihat ke neraka, tapi saya murni ibadah, saya ingin memuliakan Tuhan yang memang pantas dimuliakan, dan saya ingin menikmati ibadah ini, takarrub ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Yataladzat. Ini tingkat yang nomor 2. Si murid tidak ngarep uang dari saya, tidak ngarep nasi bungkus dari saya, murni saya senang Beb kalau disuruh Habib, kapan saja disuruh, tidak apa-apa Beb, tengah malam bangunin saya Beb, tidak apa-apa, saya senang. Karena bagi saya di dalam mengikuti, di dalam berkhidmat ke Habib, bagi saya itu adalah kenikmatan. Ini kelas 2. Orang yang kayak gini tidak akan pernah mengatakan dalam sholatnya, alhamdulillah wis rek, mari wis, gak kepikiran wis, sholat isya'i mari wis. Tidak akan mengatakan seperti ini. Kalau Anda masih merasa terbebani dengan kewajiban yang Allah berikan 5 waktu ini, dengan ngomong kayak tadi, kurang sholat iki kepikiran aku ya opo iki, merasa terbebani, bukan golongan yang nomor 2. Golongan yang nomor 2 merasa nikmat dengan ibadah ini. Kapan ya duhurnya ya, kapan asarnya ya, kapan subuhnya ya, Quran udah nikmatnya. Memang dicari kenikmatan dalam ibadah, karena dia ibadah murni ingin yataladzat, bernikmat-nikmat dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu. Allah sallallahu Muhammad.
Kelas yang nomor 2 ini, iya tidak bosen, lama-lama, satu rakaat hatam Quran subuhnya, Utsman bin Affan, karena memang sudah taladzud, menikmati lezatnya ibadah. Nah, kita kan keburu yang mau selesai, imamnya agak panjang, langsung masuk berita pagi. Wah, gak kena membengi imam, gak kena. Terlalu lama majelisnya, biasanya 9:30 mari HPB kok lewat. Berarti tidak masuk kelas ini. Biasanya 9:30 mari. Gak kuat aku, Beb, nahan ngantuk wis gak kuat. Iya, jangan salahkan aku kalau nanti tertidur. Tidak apa-apa, kalau sudah lewat 9:30 tertidur tidak apa-apa, dimakfu. Karena kesalahan sopir. Allah sallallahu Muhammad. Kalau sebelum 9:30 tidur, difoto lagi nanti. Allah sallallahu Muhammad. Jadi begitu, kalau merasa lezat, enak ya ngaji di Al-Kahf ya. Lezat, butuh saya. Wes, bukan saya mengharap ada roti, tidak mengharap Al-Qadiri Aqwa, tidak mengharap apa. Enak bet saya. Berarti Anda masuk kelas yang nomor 2. Allah sallallahu Muhammad. Memang tertarik gitu loh, tidak ada dorongan yang lain. Biasanya kelas 2 yang ini, hujan tidak hujan tetap hadir dia. Awas lek hujan gue tak absen. Allah sallallahu Muhammad. Tingkatan ibadah yang terakhir, dan saya tutup separuhnya 2 minggu lagi, takut tidur semua nanti. An ya'tiya biha hayaan minallah. Dia melakukan ibadah murni karena malu kepada Allah, dan dia ibadah murni karena berterima kasih kepada Allah, dan dia melihat dirinya ini selalu kurang dalam ibadah, padahal sudah melakukan, tapi kayaknya kurang, saya itu kayaknya tidak pantas, apa yang saya lakukan kayaknya tidak sesuai dengan kemuliaan yang nyuruh. Ada santri sudah bersih, sudah nyapu, minta maaf Beb ya, kayaknya Beb, saya kurang perhatian dengan perintahnya Habib, padahal sudah dilakukan. Kayaknya saya minta maaf Beb. Jadi murni dia lakukan karena ingin nyeneng no saya. Faham nyeneng no? Ingin membahagiakan saya dia memang, bukan yang lain-lain, tidak terpikirkan dalam dirinya. Sehingga buktinya dia ingin membahagiakan saya, setelah dia melakukan ibadah dan perintah itu, dia khawatir, ya Allah, takutnya tidak sesuai, apa sih? Takutnya mengecewakan, padahal sudah sempurna. Ini pangkat yang nomor 3. Malaikat itu dari awal diciptakan selalu sujud, tidak pernah bangun dari sujudnya sampai hari kiamat. Setelah bangun di hari kiamat, malaikat itu berkata, Ya Rabbi, laqad abadnaka, laqad arafnaka haqqa ma'rifatik, ma'abadnaka haqqa ibadatik, wa ma'arafnaka haqqa ma'rifatik. Ya Allah, setelah saya dari awal kau ciptakan sujud, bangun-bangunnya hari kiamat, sungguh saya ini belum mengenalmu dengan sebenar-benarnya. Sungguh saya ini belum ibadah yang sebenar-benarnya kepada kamu. Padahal sujud saja kerjaannya, tidak ada campuran maksiatnya sama sekali. Lalai 1 detik tidak ada. Dari awal diciptakan ratusan ribu tahun, kerjaannya hanya sujud, ngabdi kepada Allah. Bangun-bangun dari sujud malah bilang, Ya Allah, saya ini belum kenal benar sama sampean, saya ini belum ibadah betul. Ini tingkatan yang nomor 3. Sudah tidak melihat yang lain. Justru setelah kesempurnaan dari perintah dilakukan, melihatnya kepada dirinya, merasa kurang di dalam menunaikan hak-hak rububiyah, hak-hak ketuhanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana dengan hidupnya kita yang hanya 50-60 tahun, kemudian masih tidak 100% ibadah, campuran dosa, campuran kehinaan, kemudian kita sok mengatakan saya sudah suci, saya sudah hebat, saya sudah dekat, saya sudah kenal, dan lain-lain sebagainya. Demi Allah, seandainya dari lahir kita sujud sampai mati 60 tahun kita gunakan sujud saja kepada Allah, tidak ada campuran televisinya, lihat bal-balan, tidak ada, main Facebook, tidak ada campurannya, dari awal lahir sampai mati sujud saja kerjanya,
itu belum sama sekali menunaikan hak-hak rububiyah, hak-hak ketuhanan yang harus kita tunaikan. Saking besarnya hak Allah. Makanya ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Semua sahabat angkat tangan, tidak bisa. Semua sahabat, Nabi juga ngelirik-ngelirik, ya apa ini takwa yang sebenarnya? Terlalu besar hak-hak rububiyah, terlalu besar hak-hak ketuhanan yang harus kita isi. Tidak bisa kita. Makanya setelah itu turun ayat ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sebisa kalian, semampu kalian. Baru sahabat alhamdulillah. Seandainya tidak ada ayat ini, kita dituntut harus sempurna dalam ketakwaan, dan ini mustahil. Dan ini tidak bisa. Susah dan sangat susah. Malaikat saja yang sujud sampai selesai kiamat bilang belum sempurna, apalagi kita yang hidupnya banyak campurannya, banyak lalainya, bahkan terkotori dengan maksiat. Saking besarnya hak-hak Allah yang harus kita tunaikan. Ya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, paling tidak ayo, apa yang telah Allah wasiatkan dan yang kita ketahui dari perintahnya, jangan pernah kita melanggarnya. Apa yang Allah haramkan dan wajib kita jauhi, harus kita jauhi. Karena sungguh kita sebagai hambanya yang semuanya berjalan sesuai dengan kehendaknya, kita harus banyak meminta agar diri ini selalu dipakai di dalam bermuamalah, di dalam bermuamalah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana ada orang yang lebih cerdas dari kita, ada orang yang lebih pintar dari kita, ada orang yang lebih kaya dari kita. Tapi kadang Allah tidak memakai mereka untuk mentaatinya, malah dipakai untuk bermaksiat kepadanya. Walillahil hamd. Dengan kebodohan kita, dengan dosa kita yang banyak, dengan kemiskinan kita dan kemalaratan kita dan kekotoran serta kehinaan kita, kita malam ini masih dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mematuhi perintahnya. Semoga di sisa umur hidup selalu Allah memakai kita semua sampai kita menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan bersama-sama bermunajat. Kita tundukkan kepala kita, kita angkat kedua tangan kita, satukanlah pikiran dan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasakanlah bahwa kita malam ini duduk bersama Allah Subhanahu wa taala. Rasakanlah bahwa kita semuanya Allah yang menggerakkan dan menghadirkan kita semua. Sungguh saudaraku sekalian, tidak akan pernah Allah menghadirkan kita di tempat yang mulia ini kecuali Allah karena sayang kepada kita. Karena Allah kasihan kepada kita. Kalau tidak sayang, kalau tidak kasihan, Allah akan lempar kita di alam yang jauh dalam kemurkaannya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, ayo kita bareng-bareng berterima kasih kepada Allah atas karunia-Nya ini, tanpa daya dan upaya dari kita, murni kemurahan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala memilih kita semuanya hingga mengisi malam ini dalam taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, anta awwal al-awwalin, anta akhir al-akhirin, ya dhal quwwatil matin, ya rahim al-masakin, ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, wahai yang menciptakan kami, wahai yang memiliki kami, wahai yang mengatur segala-galanya dari hidup dan mati kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, ya Rabbana. Sungguh kami tidak punya apa-apa. Kami bisa mengangkat tangan ini karena Engkau yang menguatkannya. Kami bisa menyebut namamu dan bisa menyambungkan hati kepadamu. Juga Engkau yang berkenan dan Engkau yang sudi ya Rabbi. Ya Allah, kami sangat lemah. Kami tidak memiliki apa-apa. Kami sangat butuh kepadamu. Kami hanya memiliki dosa yang selalu mengotori nikmat-nikmat-Mu dengan maksiat kami. Semua titipan-Mu dari panca indera ini sering kami gunakan malah menyerang-Mu, malah melanggar aturan-Mu. Sungguh biadab tingkah laku kami, sungguh lancang diri kami, sungguh nakal diri ini, sungguh kotor, sungguh kami banyak kufur nikmat kepadamu. Ya Allah ya Rabbi, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa ibu bapak kami, ampuni dosa saudara-saudara kami. Ya Allah, bangunkan hati kami yang lalai. Ya Allah, sinari hati kami yang gelap. Ya Allah, jadikan kami orang yang baik di sisi-Mu. Jadikan kami orang yang soleh. Mudahkan kami takwa kepadamu ya Rabb.
Mudahkan kami taat kepadamu ya Allah. Mudahkan kami menjadi orang yang baik dan kau ridhoi ya Rabbi. Kami tidak punya kekuatan apapun. Yang jadi baik karena engkau yang berkenan. Engkau dan engkau. Kami titip ya Rabb. Kami titip. Kami titip. Kami masih bisa menyebut namamu saat ini, memanggil namamu dan meminta kepadamu. Kami mohon, kami minta titip badan yang hina ini agar engkau rawat sebagaimana engkau merawat kaum salihin. Engkau dekatkan badan ini kepadamu sebagaimana engkau dekatkan kaum salihin. Engkau pandang jiwa raga ini sebagaimana engkau memandang jiwa kaum salihin. Yang sakit hatinya dari kesombongan, iri hati, dengki dan cinta dunia, mohon diperbaiki dengan pandangan rahmatmu malam ini ya Allah. Mohon perbaiki dengan pandangan kasih sayangmu malam ini ya Allah. Jangan biarkan kami pulang dari tempat ini masih membawa kesombongannya, masih membawa kedengkiannya, masih gila dengan dunianya. Jangan ya Rabbi, jangan ya Allah. Selesaikan penyakit hati kami malam ini. Selesaikan penyakit hati kami malam ini. Angkat hijab di hati ini ya Allah. Kasihani kami ya Allah. Jangan permalukan ya Allah. Jangan hinakan ya Allah. Jangan murkai ya Allah, jangan marahi ya Allah, kasihani ya Allah, sayangi ya Allah, kasihani ya Allah sebagaimana engkau mengkasihani para kekasih-kekasihmu ya Rabb, ya Allah yang mendengar suara ini, ya Allah yang melihat acara ini, yang mengatur kami berkumpul, bahkan yang mengatur kami mengangkat tangan saat ini. Rabbi, masa depan kami engkau yang mengaturnya, masa depan kami engkau yang memegangnya. Tetapkan di masa akhir kami hidup di dunia husnul khatimah, bawa iman Islam sampai kami berjumpa denganmu ya Allah. Matikan kami dalam keadaan baik, dalam keadaan engkau ridha kepada kami. Matikan kami membawa iman dan Islam. Husnul khatimah untuk ibu kami, husnul khatimah untuk ayah kami, husnul khatimah untuk anak-anak kami, husnul khatimah untuk saudara kami dan semua para pencinta dan yang berpesan doa kepada kami. Allah, jadikan akhir kalimat keluar dari lisan ini adalah kalimat tauhid, adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الحامدين، حمد الشاكرين، حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأصول وتلين بها السوق وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك عن الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم صل
وسلم اللهم صل على